Pemirsa, Ketua Umum PBNU Said Akil Siroj dilaporkan ke Barreskrim Polri gara-gara ucapannya yang menyebut adanya kelompok radikalis dan ekstremis di pasangan calon nomor urut 02. Said Akil dipolisikan atas dugaan penghinaan dan ujaran kebencian. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Polisi Dedi Prasetyo menjelaskan, Said Akil dilaporkan oleh kelompok Aliansi Anak Bangsa atau AAB dengan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Ketua AAB sekaligus pelapor Damai Hari Lubis mengatakan mereka melaporkan Said Akil karena pernyataannya di salah satu acara televisi yang menyebut adanya kelompok radikalis, ekstremis, serta teroris di pasangan calon nomor urut 02. Menanggapi laporan AAB, Ketua PBNU Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan Robikin Emas mempercayakan proses pelaporan AAB terhadap Said Akil kepada kepolisian. Namun ia memastikan seluruh warga NU akan membela Said Akil. Pemirsa, apa yang akan dilakukan Ketua Umum PBNU terkait dengan pelaporan dirinya ke Barreskrim? Sudah bergabung dari kantor PBNU Jakarta, Robikin Emhas, Ketua PBNU Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan. Assalamualaikum, Pak Robikin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Sylvia. Baik, Pak Robikin, apa tanggapan Kiai Said Akil terkait dengan pelaporan dirinya? Beliau santai-santai aja. Tetap melaksanakan kegiatan sebagaimana biasa, nggak ada nampak kerisauan atau guna-gulana, sama sekali tenang-tenang saja. Oke. Bahwa kami menerima berbagai dukungan dari cabang NU dari berbagai daerah, pengurus wilayah NU termasuk warga NU, banyak sekali yang memberikan dukungan bahwa kami semuanya berdiri di belakang Kiai Said Akil Siroj. Tetapi sikap resmi dari PBNU dalam menanggapi laporan ini seperti apa, Pak Robikin? Iya, sama, kami juga santai-santai saja menanggapinya. Pertama begini, ini baru dugaan adanya tindak pidana sebagaimana yang dilaporkan. Nah, Indonesia ini menganut integrated justice system, criminal justice system. Proses pelaporan itu boleh dilakukan oleh warga negara, tetapi setelah itu percayakan pada proses hukum yang ada sesuai dengan due process of law. Prosesnya harus berjalan dan kasih kewenangan kepolisian untuk melakukan penyelidikan. Polisi kita sudah profesional, sudah akuntabel, jadi kita lihat nanti. Baik, tapi apakah PBNU akan memberikan saya ingatkan bantuan satu langkah hal, hukum tidak atas boleh pelaporan ini? Pak Robikin, nanti boleh dijawab. Kita ya, sudah kita lihat dahulu, kalau Pak Robikin. Kami akan kembali saat lagi masih bersama dengan Pak Robikin dari PBNU. Baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ketua PBNU Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan Pak Robikin Emhas. Pak Robikin, dalam wawancara yang dipersoalkan tersebut ada dugaan ujaran kebencian karena kata-kata kelompok radikalis, ekstremis, dan teroris. Nah, apakah Kiai Haji Said Akil ini akan memberikan klarifikasi atas pernyataan tersebut? Iya, terlalu jauh untuk menuding bahwa Kiai Said bersalah atau apa. Belum, terlalu jauh. Ada asas hukum presumption of innocent, praduga tidak bersalah. Jadi terkait dengan materi laporannya, kita tunggu saja bekerjanya hukum yang dilakukan oleh kepolisian. Nah, pada kesempatan kali ini saya kira kita sebagai bangsa, sebagai warga negara perlu mengingati tentang fenomena menguatnya radikalisme di Indonesia. Dari berbagai hasil survei termasuk yang dirilis oleh Alvara Research dan Air Mata Foundation, ini angkanya sudah cukup mengkhawatirkan. Saya bacakan beberapa di antaranya hasil survei tahun 2017. Misalnya, pertanyaan pegawai BUMN yang tidak setuju dengan negara Pancasila itu jumlahnya 9,1%. Pegawai swasta yang tidak setuju dengan Pancasila jumlahnya 18,1%. PNS, pegawai negeri sipil yang tidak setuju dengan Pancasila jumlahnya 19,4%. Pelajar SMA setuju negara Islam atau khilafah itu jumlahnya 23,3%. Dan di tingkat mahasiswa setuju negara Islam basis itu dari kekhawatiran dan Said khilafah Akil sehingga menyampaikan pernyataan seperti itu. Nah, ini adalah kondisi aktual yang kita hadapi, tantangan yang kita hadapi sebagai bangsa.
Oleh karena itu, kita justru harus fokus kepada upaya untuk mencegah Indonesia menjadi porak-poranda gara-gara radikalisme. Saya kira Baik. itu. Kalau yang kaitannya dengan laporan itu ya biarkan hukum bekerja, tidak usah kita Oke. perbincangkan di media. Terima kasih Bapak Robikin M. Has, Ketua PBNU Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan telah bergabung bersama kami di Prime Time News.